tanda atau ciri orang yang cinta Nabi Muhammad SAW yang keempat, setelah yang pertama banyak bersolawat, kedua menghidupi sunnah Nabi, ketiga mencintai keluarga Nabi, yang keempat adalah mencintai kaum Ansor. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin, amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah episode ke-9 daripada Maulid series yang kita sajikan dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Dan pada episode kali ini kita akan bahas tentang ciri keempat atau tanda dan bukti keempat daripada orang yang cinta Nabi Muhammad SAW, yaitu hubbul ansor, mencintai kaum Ansor. Nah, jadi pertanyaan, kaum Ansor itu siapa? Nah, dan sebelum kita bahas siapa kaum Ansor, di sini kita sampaikan ada hadis Nabi Muhammad SAW dalam riwayat Imam Al-Bukhari, dan ini sahih. Nabi Muhammad mengatakan ayatul iman, tanda keimanan itu hubbul ansor, mencintai kaum Ansor. Wa ayatul nifaq, dan tanda orang munafik bughdul ansor, membenci kaum Ansor. Jadi mencintai kaum Ansor itu menjadi pembeda mana munafik, mana yang mukmin, mana yang iman, mana yang munafik. Jadi cukup sebagai bukti bagi kita bahwa memang kita wajib mencintai kaum Ansor. Lalu yang jadi pertanyaan tadi, siapa sih kaum Ansor? Kaum Ansor itu secara bahasa, Ansor itu artinya penolong. Maka sebahagian ulama mengatakan yang disebut kaum Ansor itu adalah penolong Nabi. Lalu penolong Nabi yang mana? Ada yang mengatakan, kata Imam Ibnu Battal dalam kitab yang menjelaskan tentang Sahih Al-Bukhari, Ansor itu adalah orang yang peserta bayat di Bayatul Aqabah. Jadi Nabi Muhammad SAW pernah terjadi bayat ketika itu, yaitu setahun sebelum hijrah ada Bayatul Aqabah pertama, kemudian Bayatul Aqabah kedua, yang kemudian disusul dengan hijrah. Nah, Bayat Aqabah yang pertama inilah yang dikatakan sebagai kaum Ansor, yang jumlahnya hanya belasan orang itu. Itulah yang disebut dengan kaum Ansor, karena mereka lah yang menolong Nabi Muhammad SAW, sehingga Nabi Muhammad punya tempat hijrah land, begitu, tempat di mana akan hijrah, itu di Madinah, karena peserta Bait Aqabah yang pertama ini adalah orang-orang Yathrib yang kemudian jadi Madinah, yang mereka inilah menyiapkan orang-orang Islam, artinya mendakwahkan Islam di Madinah, kemudian menyiapkan tanah untuk bisa dijadikan lahan dakwah bagi Nabi Muhammad SAW, yang kemudian setahun setelahnya terjadi Baiat Aqabah kedua, dan itu disusul dengan hijrahnya para kaum muslimin. Itu dikatakan demikian, bahwa kaum Ansor itu adalah peserta Baiat Al-Aqabah. Nah, kemudian dikatakan juga dalam kitab ulama lain, dikatakan bahwa Ansor itu adalah orang-orang keturunan Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj ini suku yang masyhur di Madinah. Jadi ketika Nabi Muhammad datang ke Madinah, mereka tuh ditolong oleh orang-orang dari suku Aus dan Khazraj yang sebelumnya Nabi Muhammad persatukan dengan syariat, dengan akidah Islam. Jadi kalau kita artikan Ansor adalah orang yang ikut bayat Nabi Muhammad di Baiat Aqabah Ula, dan juga orang keturunan Aus dan Khazraj, jadi susah nih nyari. Jadi tanda cinta kepada Nabi Muhammad yang keempat, mencintai kaum Ansor tuh kita nggak bisa lakuin apa, orang Ansornya kagak ada lagi gitu. Tapi ada tafsir lain, ada penjelasan lain tentang kaum Ansor, yaitu dijelaskan oleh Imam An-Nawawi bin Umar Al-Jawi, atau biasa kita sebut dengan nama Imam Nawawi Banten. Beliau punya kitab namanya Al-Futuhat Al-Madaniyah fi Syarhi Asy-Syu'ab Al-Imaniyah. Beliau menyebutkan di sini, wa alam anna kullaman nasara dinallahi, ketahuilah bahwa siapapun yang menolong agama Allah fi ayyi zamanin, di zaman kapanpun, di generasi apapun, fahuwa minan ansor, maka dia termasuk golongan kaum Ansor. Dakhilun fi hadzal hadis, masuk dalam hadis yang tadi, mencintai kaum Ansor tanda keimanan, membencinya tanda kemunafikan. Nah, makna yang dijelaskan oleh Imam Nawawi Banten ini makna yang cocok rasanya buat kita, artinya makna yang cocok untuk kaum Ansor ya ini, yaitu orang yang menolong agama Allah tanpa ada batasan waktu. Karena mencintai Nabi kan juga pekerjaan yang tidak dibatasi oleh waktu.
Maka mencintai kaum Ansor pun tidak juga dibatasi dengan waktu, yaitu siapapun yang menolong agama Allah, menghidupi sunnah Nabi, dia adalah kaum Ansor yang juga wajib kita cintai. Lalu siapa kaum Ansor kekinian nih? Kalau kita katakan kaum Ansor itu tidak terbatas dengan waktu, ya tinggal kita lihat saja bahwa orang-orang yang mendedikasikan dirinya untuk menghidupi sunnah Nabi, menegakkan syariat, itu adalah kaum Ansor yang wajib kita cintai. Contoh yang paling sederhana adalah ulama dan guru. Kan ya, mereka itulah yang kemudian menghidupi sunnah Nabi, menegakkan syariat, mengajarkan ilmu agama, mengenalkan kita tentang iman, mengenalkan kita tentang bahaya kekufuran, mengenalkan kita tentang bahaya kemunafikan, mengenalkan kita tentang keikhlasan. Kalau nggak ada mereka, dari mana kita bisa kenal Islam? Dan penting ya, bahwa kita nih bisa sejahtera di dunia, itu kan bisa saja kita punya ilmu dapat kerjaan yang bagus, atau kita punya relasi dapat kerjaan bagus, atau kita punya pengalaman. Tapi untuk sejahtera di akhirat, satu kan prestasi ibadah. Nah, di mana kita bisa dapat prestasi ibadah? Ya dari para ulama dan guru ini. Jadi kewajiban kita cinta kepada ulama itu lahir daripada kewajiban kita cinta kepada Nabi, dan kita wajib cinta Nabi, maka kita juga wajib cinta ulama. Lebih-lebih lagi kalau kita lihat ya secara lebih dalam, ulama ini punya dua jalur di mana kita wajib mencintai mereka. Pertama, jalur bahwa mereka orang-orang yang menghidupkan sunnah Nabi, menghidupkan syariat Islam. Yang kedua, bahwa mereka itu juga keturunan Nabi secara maknawi, karena dalam hadis Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan, innal ulama warasatul anbiya. Ulama itu ahli warisnya Nabi, kan begitu. Ahli waris kan berarti keluarga, cuman secara maknawi. Yang mana bahwa para anbiya, para nabi dan rasul itu tidak mewariskan dinar, tidak mewariskan dirham, tapi mewariskan ilmu, dan ilmu itu sampai pada tangan, sampai pada dada dan tangannya para ulama kita, akhirnya kemudian sampai kepada kita. Maka tidak ada alasan untuk kita tidak mencintai ulama. Kalaupun ada ulama guru yang memang agak berbeda pendapatnya, tidak berarti kita menghina, tidak berarti boleh menghina. Celaka orang menghina ulama itu. Jadi berhenti, stop menghina ulama walaupun berbeda pendapat. Hormatilah pendapat yang ada. Kalau emang dirasa berbeda, nggak suka, ya udah nggak usah diamalin, nggak usah menghina orangnya, begitu. Nggak usah menghina orangnya. Kemudian yang kedua, contoh Ansor kekinian siapa? Merbuat masjid. Ini sudah jelas ya, merbuat masjid nih ya. Mereka itu kan orang-orang yang mendedikasikan dirinya untuk menghidupi sunnah-sunnah Rasul, lebih-lebih lagi di masjid. Dari mulai sholat berjamaah, baca Al-Quran, tadarus dan seterusnya, pengajian, beliau lah yang memulai ini. Kalau nggak ada beliau ini agak repot begitu ya. Dan beliau ini termasuk orang yang dedikasi sudah tidak bisa diragukan lagi. Karena kalau kita lihat ya, maghrib tuh biasa jam 6 sore, beliau jam 6 pagi tuh udah ada di masjid. Coba bayangin, dalam jangka 12 jam sebelum sholat dia udah datang begitu. Kemudian contoh lagi, petugas kebersihan. Itu juga kaum Ansor, karena dia menegakkan syariat Allah yaitu kebersihan. Maka tolonglah dia, cintailah mereka. Dengan apa? Bantu pekerjaannya biar nggak repot. Gimana biar nggak repot? Ya buang sampah pada tempatnya. Karena kalau kita buang sampah sembarang kan akhirnya kerjanya jadi double, jadi ekstra. Itu kan menyusahkan beliau. Agar gampangnya ya buang sampah di tempatnya dong, biar dia gampang ngebersihin tempat tersebut. Coba bayangin kalau satu hari aja tukang sampah libur di lingkungan kita, itu kan sampahnya numpuk, kita ngomel mulu tiap hari kan begitu. Kemudian contoh lagi dalam masa pandemi ini, petugas kesehatan. Maka tolonglah mereka, bantu mereka dengan support, dukungan baik moral, baik atau material. Jadi inilah yang dikatakan sebagai Ansor kekinian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita lanjutkan di episode akan datang, dan memang jika dirasa bermanfaat, mohon dukungan untuk subscribe sekaligus menyebarkan video ini ke teman-teman yang lain agar kemanfaatannya lebih meluas. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.